ini gitu ya. Coba kita akan sekarang ini alhamdulillah saya sudah terhubung dengan dosen kita dengan narasumber kita, yakni dengan Pak Dr. Muhammad Taufik MH ya, pakar hukum pidana dari UNS. Pagi ini kita akan kuliah bersama dengan beliau nih. Jadi kemarin banyak yang minta untuk kuliah lagi dengan beliau gitu katanya ya. Baik, kita akan berbincang dengan beliau terkait dengan kasus yang saat ini atau peristiwa yang ada. Jadi di Banyuwangi ada nekat gila rajatan, Kades Banyuwangi didenda Rp48.000 gitu ya. Baik, saya sudah berada di Zoom dan saya akan langsung menyapa beliau. Ada Pak Dr. Muhammad Taufik. Kita akan sapa dulu beliau. Pak Taufik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Saiful sehat ya, semuanya yang mengikuti streaming radio ini juga diberikan kesehatan. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ini pada masa PPKM level nih sekarang ya. Dan ini Pak Taufik, pagi ini kita berbincang dengan para pendengar itu terkait dengan denda atau nekat menggelar hajatan. Ada Kades di Banyuwangi itu mendapatkan ganjaran Rp48.000. Kemudian anggota DPRD-nya dari P3 itu mendapatkan Rp500.000 ini. Dan ini kalau secara hukum seperti apa sebenarnya ini, Pak Taufik? Nah, ini tadi disebutkan, memang saya suka dengan acara seperti ini. Dan saya dulu kan bilang pemerintah ini harus diberi pencerahan biar otaknya cerdas ya. Okay. Pemerintah itu berarti juga tentaranya, juga polisinya, Satpol PP-nya, Linmas, dan semua orang yang terlibat dalam penertiban. Saya melihat peristiwa Kades ya dan camat yang menggelar hajatan dan didenda Rp48.000, yang satu lagi didenda Rp500.000. Itu secara teori pidana namanya sudah terjadi praktek disparitas pidana. Apa itu Mas Saiful? Disparitas pidana itu perbedaan perlakuan. Nah, di mana disparitasnya? Ada 3 nih disparitasnya. 1 di proses penyelidikan pemeriksaannya, kemudian yang kedua di proses penyidikannya, penetapan sebagai tersangka, dan terakhir proses pemidanaan di pengadilan sudah jelas terjadi disparitas. Pertama, kita lihat di beberapa kesempatan itu Satgas COVID ini kan membubarkannya dengan cara-cara yang tidak beradab. Kalau tidak boleh dibilang itu kasar ya, bahasa halusnya. Bahasa halusnya tidak beradab, tapi bahasa pasarnya kasar. Dengan mengambil perabot dan sebagainya. Bahkan terutama di luar Jawa itu ada Kapolres langsung turun membentak-bentak kan begitu ya. Tapi ini tidak terjadi ya, slow motion dengan pendekatan yang menurut mereka pendekatan dialogis, diajak ngomong dulu dan sebagainya. Kemudian yang kedua di proses penyidikan ya, ketika menetapkan mereka sebagai tersangka pelaku pelanggaran tindak pidana ringan, mereka juga tidak mengenakan pidana apapun, menangkap dan sebagainya, tidak. Kemudian yang ketiga, disparitas atau perbedaan perlakuan di dalam proses penjatuhan hukuman. Tadi Mas Saiful dan juga penanya yang lain kan wajar kita membuat perbandingan karena kita masih memakai undang-undang yang sama, undang-undang karantina kesehatan, undang-undang nomor 18 tahun 2006 ya. Nah, sekarang kita lihat pertama sebelum sampai kepada penjatuhan sanksi yang hanya 48 dan 500.000, sementara di tempat lain di Tasikmalaya kita pernah berbincang, tukang bakso dikenakan denda 5 juta. Saya tidak habis pikir di saat COVID itu bakso apa yang bisa menjual dagangannya 5 juta itu loh. Hotel aja nggak bisa dapat segitu. Hotel aja, kafenya nggak bisa dapat segitu karena tamunya sehari cuma 7 orang dan seterusnya. Nah, itu didenda 5 juta. Nah, di sini dengan menggunakan SE 49 2021 dan instruksi Mendagri 15 2021 yang di situ diberi batasan maksimal hajatan boleh 30 orang, tetapi ternyata lebih dan cuma dikenakan denda 48.000. Ya, 48 dan 500. Menurut saya ini sudah menandakan bahwa hukum di Indonesia itu suka-suka, ya, suka-suka deh. Kalau ini, ya saya tidak tahu
ideologi politiknya Pak Kades apa? Kalau Pak Camat pasti ideologi politiknya pada partai penguasa kan? Saya rela dulu Pak Taufik. Yang satunya itu adalah anggota DPRD Pak, bukan camat. Anggota DPRD dari P3. Ya. Nah, lebih jelas kan ketika anggota DPRD saya belum lihat partainya, pasti ideologi politiknya sejalan dengan partai penguasa. Setidaknya partai pendukung penguasa. Kembali kita setback mundur sebentar. Ada Habib Rizik Syihab ya. Ada beberapa orang, bahkan dulu Mas Saiful pernah bocori kepada saya, Mas Gibran ini mau bikin raperda dengan denda 50 juta. Ya. Itu Joko Sembung bawa golok, orang nyambung, nggak nyambung. Jadi saya luruskan dulu. Mau memakai istilah apapun, sepanjang tidak menyebut karantina wilayah, sepanjang tidak menyebut lockdown, denda dan sanksi itu tidak berlaku, ya. Nah ini aneh, menggunakan SI Mendagri di satu tempat dikenakan denda 5 juta, di tempat lain karena anggota DPRD dikenakan denda 500, yang lain 48.000. Ini benar-benar di dalam teori hukum namanya disparitas, pemidanaannya tidak fair. Karena itu menurut saya, kalau saya sebagai ahli pidana, saya sebut sebenarnya namanya juga PPKM, ya. PPKM itu kan sifatnya pembatasan kegiatan masyarakat. Namanya pembatasan itu tidak ada sanksi pidana. Kalau menggunakan karantina kesehatan, ya, itu ada sanksi pidananya, tetapi ada juga hak yang diterima warga negara. Apa tuh hak yang diterima? Pasal 7, ya. Pasal 7, pasal 8 itu tentang memperoleh pelayanan kesehatan yang bagus, kemudian memperoleh rumah sakit yang bagus dan gratis. Kemudian di pasal 55 disebutkan bahwa di dalam posisi karantina wilayah, ini yang paling penting dan ini harus dipahami. Di dalam karantina wilayah, maka warga negara yang terdampak dari karantina wilayah memiliki hak dasar. Apa itu? Memperoleh pelayanan kesehatan, memperoleh jatah makan, memperoleh sabun cuci pakaian, dan memperoleh yang namanya pakan ternak. Juga ditegaskan karantina wilayah hanya atas dasar presiden. Jadi yang mengumumkan karantina wilayah itu presiden. Maka ini menjadi satu pertanyaan. Di mana presiden? Presiden kok hilang? Tiba-tiba diambil alih Mendagri. Bahkan sekarang kalau kita lihat yang selalu bilang di radio-radio di-share, saya Airlangga Hartarto pernah menjadi donor konvalesen. Ini lebih menurut saya penipuan besar-besaran. Nggak pernah dia tahu sakitnya kok. Tahu-tahu cerita di mana-mana di TVRI, di radio. Saya nggak tahu RDS pernah tayangkan itu nggak. Saya ini ketua Satgas COVID. Saya adalah penyintas dan saya mendonorkan sebagai donor konvalesen. Bohong, karena nggak ada riwayat medis. Jadi dilihat dari fakta ini, sebenarnya negara kita ini setelah sudah masuk tahapan anomali hukum. Apa itu anomali hukum? Banyak peraturan dibuat, tetapi peraturan itu hanya menguntungkan pada pembuatnya. Itu komentar saya, Mas Saiful. Iya, terkait dengan apa namanya, kalau misalnya melakukan karantina wilayah begitu, ada kewajiban pemerintah untuk memberikan apa namanya kesehatan, kemudian makanan dan sebagainya. Pemerintah pun juga dalihnya sudah memberikan apa namanya ya bansos misalnya kayak itu tidak bisa dijadikan sebagai bentuk kewajiban itu kah? Bansos misalnya ada BST, ada kemudian kesehatan juga penyintas COVID dan sebagainya digratiskan semuanya. Kalau seperti itu gimana itu Pak Taufik? Itu tidak bisa. Maka tadi undang-undang itu dibuat oleh orang yang cerdas dan mohon maaf. Undang-undang itu namanya juga Undang-Undang 6 2018. Artinya dibuat di masa pemerintahannya Pak Jokowi. Sebentar ya, saya tutup ini. Oke. Baik. Iya, pendengar. Ada suara mobilnya masuk ini. Saya kan kebetulan di lantai atas, jadi suara mobilnya masuk. Nah, artinya Mas Saiful, kan ini namanya kuliah hukum pidana ya. Kuliah hukum pidana tentang perbandingan pidana dan disparitas pidana. Dua materi itu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa yang namanya undang-undang itu kenapa harus presiden? Karena sifatnya nasional. Nah, ini kan aneh.
membuat PPKM hanya berlaku di Jawa dan Bali, sementara luar Jawa dan luar Jawa dan Bali tidak. Saya lihat ini lebih banyak kepada pertimbangan ekonomi daripada kesehatan, karena apa? Banyak proyek-proyek RRC di luar Jawa dan Bali, dan saya yakin dalam kurun waktu sebulan 2 bulan akan meledak ya COVID-19 atau virus Wuhan itu di 2 daerah di luar Jawa dan Bali. Jadi sekali lagi tidak bisa memberlakukan sebuah peraturan itu dengan cara parsial. Tadi disebutkan bagaimana kalau bansos, harus tegas bahwa di dalam karantina wilayah disebutkan ini indeksnya kebutuhan makan, misalkan di Solo satu orang dijatah 1.500.000 ya, atau 1,5 juta dikalikan 3 dan seterusnya. Harus dirinci seperti itu. Rumah sakit yang gratis rumah sakit mana? Disebutkan, rumah sakit pemerintah Kota Solo, rumah sakit wilayah, rumah sakit UNS, dan rumah sakit swasta yang punya alat COVID misalnya. Harus seperti itu. Jadi nggak bisa mereka bilang sudah diberikan. Ya, namanya tadi bilangnya apa? Bansos. Ya, BST misalnya kayak gitu. Ada bansos, kan ada mengucurkan dana untuk penanggulangan COVID ini, juga ada bansos, BST dan macam-macam. Ya, bukan, saya ingin tahu dari yang dipahami Mas Saiful, bansos itu singkatannya apa? Bantuan sosial. Ya, bancaan sosial. Oh, bancaan ya. Bukan bansos, salah itu. Kalau bansos kan tidak mungkin dikorupsi. Oke. Jadi dari cerita saya, perbandingan saya ini tidak bisa memberlakukan PPKM. Bahkan sekarang ini, mohon maaf, ini kayak kita makan di sambal pedes ini, level 3, level 4, mungkin ada level lain. Ini tidak mutu, nggak boleh negara cengengesan seperti ini, nggak boleh cengengesan dari sisi hukum. Tetapi mengambil pasalnya dari karantina kesehatan, kan tidak fair. Kalau kamu mau pakai level-level, ya sanksinya bikin sendiri, sanksinya level gitu loh. Kalau kamu memakai PPKM dengan menyebut karantina, semua pasal-pasal di dalam Undang-Undang Karantina Kesehatan yang disebut karantina wilayah dan lockdown itu harus diberlakukan. Bahkan mohon maaf, semua makhluk hidup termasuk ternak pun negara wajib menyediakan. Jadi artinya istilah PPKM itu tidak dikenal di dalam Undang-Undang Kekarantinaan, sehingga pemerintah memakai itu hanya untuk berlepas tangan, berlepas diri dari undang-undang tersebut, begitu kah? Ya. Jadi mereka memakai istilah PPKM, PSBB, kemudian memakai istilah level 4 itu dalam rangka saya hands up, angkat tangan dari kewajiban finansial. Karena ketika menyebut karantina wilayah, di situ ada kewajiban finansial yang harus diberikan kepada warga negara. Ya, saya menghitung sekitar 401 triliun. Jadi sebenarnya kalau itu diberlakukan, negara ini mampu. Negara sudah membelanjakan 696 triliun, tetapi hanya 20% yang untuk COVID, selebihnya untuk pajak, ya, untuk insentif pengusaha. Artinya anggaran COVID ini lebih banyak dinikmati pengusaha dibanding bakul sate, tukang tambal ban. Dengar nggak itu, tukang tambal ban suruh online nambalnya. Makanya itu Mas Saiful. Ya. Oke, jadi kalau misalnya hari ini terjadi PPKM, bukan lockdown, bukan karantina dan sebagainya, itu di luar konteks undang-undang kekarantinaan. Artinya kalau misalnya sekarang itu kalau kita hitung-hitung gitu ya Pak Taufik ya, hitung-hitung warga masyarakat Indonesia itu kalau misalnya di karantina secara menyeluruh, di lockdown secara menyeluruh seluruh Indonesia, itu ada kewajiban pemerintah memberikan jaminan untuk hidup dan sebagainya. Misalnya saja jumlah kakak di Indonesia itu ada berapa ya? 100 juta kakak gitu misalnya ya, Prof ya. Jadi kalau ada 100 juta kakak, itu sebenarnya per satu kakak itu dikasih 2 juta rupiah saja, itu baru habisnya 200 triliun loh itu. Padahal jenengan sampaikan ini sudah 690 triliun tadi ya yang dihabiskan untuk COVID. Nah ini uang itu kemana aja ya sebenarnya ya? Oke. Ya, uang untuk membayar buzzer, ya, termasuk membayar petugasnya. Saya masih ingat bahwa di masa kita mengalami pandemi flu burung, ada seorang kepala dinas ibu-ibu di penjara karena memotong ongkos dari yang harusnya diberikan untuk ternak. Itu dijatuhi sanksi tahun 2006.
Nah ini apa-apaan ini ya? Jadi sebenarnya kalau memang dananya dana COVID karena pegawai negeri, siapapun itu pegawai negeri, tentara, polisi, tenaga kesehatan, itu kan sudah digaji negara, tidak boleh memungut uang dengan dalih operasional. Maka ini menjadi satu pertanyaan, sebenarnya uang itu habisnya kemana gitu loh, ya? Uang itu habisnya kemana? Jadi pemikiran kita, pemikiran penjenengan sama dengan pemikiran Rizal Ramli. Kalau kita memberikan uang untuk 3 bulan itu baru menghabiskan sekitar 406 triliun. Artinya saya sama Mas Saiful daring aja di rumah, saya seneng itu. Saya pasti tak pakai Gowes terus tiap pagi, nggak usah kerja. Kan udah terima duit. Ngapain saya? Ya kan misalnya begitu. Itu Mas Saiful. Baik, jadi kejadian yang sekarang ini terjadi, jadi ada disparitas tadi di Banyuwangi hanya 48.000, sampai kemudian tukang bubur saja sampai 5 juta harus bayarnya karena melanggar aturan itu. Sebenarnya kalau bukan karantina, bukan lockdown, berarti kan di luar konteks undang-undang. Artinya yang dilakukan pemerintah mempidanakan itu sesuai dengan undang-undang. Ini berarti ada gimana kalau seperti itu? Harusnya masyarakat seperti apa kalau misalnya kena denda seperti itu, Pak Taufik? Itu namanya unlawful repression, menggunakan kekerasan tidak berdasar hukum. Negara boleh menggunakan kekerasan tapi berdasar hukum. Jadi based on law. Kalau ini namanya unlawful, menggunakan hukum tetapi di luar perintah undang-undang, nggak boleh. Mohon maaf ya, di beberapa kali kesempatan kalau itu menimpa saya, misalkan hari ini kan saya mau ke Semarang, kalau saya ditilang karena saya tidak pakai masker, saya nggak mau bayar ya. Jadi selama pemberlakuan PSBB, kemudian PPKM, dan sekarang level pedes 4, itu saya kalau gowes nggak pernah pakai masker. Nah, nanti kalau ada petugas yang nyegat, saya bilang, Bapak praktekin aja naik sepeda dengan kecepatan 25 km per jam pakai masker, jungkel apa enggak? Saya mau tanya gitu ya. Jadi ini saya tahu undang-undang, saya gowes nggak pernah masker. Kapan saya pakai masker? Ketika saya rehat di warung ketemu banyak orang, saya ambil cuci tangan pun saya pakai masker. Saya ambil makanan tuh pakai masker. Ini sebenarnya edukasi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah jangan mengancam pidananya, tapi edukasi di saat COVID itu bagaimana kita melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Yang ada sekarang ini ancaman. Jadi kalau saya ditanya bagaimana mereka tidak berpedoman undang-undang karantina kesehatan tapi mengancam menjatuhkan sanksi, itulah yang disebut unlawful repression. Mereka melakukan kekerasan di luar perintah undang-undang. Iya, kalau itu yang melakukan adalah Dr. Taufik, barangkali bisa saja beralasan seperti itu. Tapi kalau masyarakat awam tentu yang tidak tahu masalah hukum akan beda kejadiannya itu nanti, Pak Taufik. Ya. Tapi yang namanya hukum itu menganut asas fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Ketika sebuah undang-undang diberlakukan, semua orang dianggap ngerti. Jadi pembuat undang-undangnya dulu mesti ngerti asas fiksi hukum. Bagaimana dia bikin aturan yang tidak berpedoman undang-undang karantina, tapi sanksi dendanya ambilnya dari situ, nggak fair itu. Makanya kemudian edukasi terhadap masyarakat seperti apa ini yang harus kita berikan ini, Pak Taufik, sehingga ketika masalah ini kemudian, peristiwa ini kemudian menimpa masyarakat awam dan sampai kena pidana, pembelaan seperti apa yang harus dilakukan ini? Oke, pertama begini, masyarakat bisa ketika masyarakat dijatuhi sanksi, katakanlah 5 juta begitu ya, atau mungkin yang mau dibuat Mas Gibran 50 juta, nah itu harus ditolak. Kita ajukan banding, kita tidak terima itu, jangan mau terima ya, jangan mau terima. Kemudian yang kedua, masyarakat yang merasa dirugikan dengan peraturan ini bisa melakukan 2 upaya hukum. Terhadap peraturan daerah, upaya hukumnya gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ya. Di Solo sudah ditempuh ini beberapa elemen, sudah mensomasi Mas Wali Kota supaya jangan bikin raperda yang denda 50 juta itu ya. Kemudian upaya yang ketiga, masyarakat yang merasa haknya diambil, misalkan dagangannya diambil tidak dikembalikan, kemudian kompornya diambil, bangku-bangku mejanya diambil, yang secara unlawful repression, maka dia bisa mengajukan gugatan sederhana, namanya small claim court.
Di mana diajukannya? Diajukannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Kalau kejadiannya di Surakarta berdasar Undang-Undang 2 2015 untuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019. Jadi simpel aja, small claim court itu kalau kerugiannya di bawah 500 juta, dia bisa mengajukan gugatan, hakimnya satu tunggal, ya, proses pemeriksaannya maksimal berlangsung 25 hari dan tidak bisa banding. Nah, ini keren, ini harus dicoba ini, Oh, gitu harus ya. dicoba. Kalau ada yang tidak paham bisa minta nasihat ke saya gratis itu. Ya, nanti kita berikan klinik ya, coaching cara mengajukan gugatan. Jadi di dalam situasi seperti ini sebenarnya negara itu menciptakan kedamaian. Karena hukum yang baik itu menurut saya ada dua prasyarat. Satu, membuat masyarakat tertib. Yang kedua, masyarakat menikmati benefit. Karena tertib, oh saya di jalan jadi aman, betul kan? Saya makan tidak kena COVID, saya masuk mall aman-aman saja. Itu harusnya tugas negara, bukan ngancam. Yang terjadi sekarang ini unlawful di luar hukum, semua diancam, ditakut-takuti. Lama-lama kalau orang ditakut-takuti yang mereka punya cuma satu nyawa, ya. Jadi pasti terjadi penolakan gitu. Ya, kita akui itu Pak Taufik, banyak orang itu masih takut dalam hal melawan hukum seperti itu. Bukan melawan hukum ya, ketika ada peristiwa hukum semacam itu. Karena sekelas Habib Rizik saja ketika terlanjang seperti itu gitu kan, hukum dibikin telanjang seperti itu aja, itu Habib Rizik masih kena sekian tahun kok, masih didenda 50, sudah didenda 50 juta, masih kena juga masalahnya. Ya. Nah, ini persis seperti yang saya terangkan kuliah tadi, kan ada dua perbandingan hukum sama disparitas. Itu namanya disparitas. Di kasus-kasus yang lain cuma nggak ada yang didenda sampai puluhan juta, juga tidak ada yang dipidana sampai bertahun-tahun. Karena yang namanya pelanggaran itu cuma satu, Mas Saiful, hukumannya denda. Kalau denda dibayar sudah selesai. Maka disebut tipiring. Apa itu tipiring? Tindak pidana ringan. Kalau pidana biasa nggak dipakai denda, tapi dipenjara. Ini tidak PPKM, buat Eva apapun namanya, sepanjang tidak menggunakan Undang-Undang Karantina Kesehatan, itu nggak ada sanksi pidana. Sanksinya administratif, tokonya ditutup, orangnya dijatuhi denda misalkan 500.000 dan seterusnya, seperti itu ya. Selesai sebenarnya kayak gitu ya. Iya. Jadi kalau pertanyaannya dikaitkan dengan Habib Rizik Syihab, disparitas tadi. Saya pernah wawancara dengan Refli Harun Channel, itu semata-mata karena ketakutan kekuatan ekstra parlementer dari Habib Rizik. Artinya pendukungnya Habib Rizik ini kekuatan politik realnya lebih tinggi, secara materi juga lebih kuat dibanding partai politik manapun. Jangan yang ngeklaim Anies itu bukan PKS dan Demokrat, tapi karena 212 yang memenangkan Anies itu. Oleh karena itu dimunculkanlah aturan sedemikian rupa sampai kemudian 6 Desember terjadi penembakan DKM 50 ya. Nah, itu bagian dari takutnya kekuatan ekstra parlementer. Bahwa Habib Rizik dengan ekstra parlementernya ini memiliki pasukan yang dahsyat dan kelebihannya dua. Yang pertama itu. Yang kedua apa? Mereka mengeluarkan uang sendiri, Mas Saiful, ya kan? Nggak ada yang dikeluarkan APBD atau dari pabrik X ngasih duit, nggak ada. Itu yang ditakuti, dan itu syarat partai politik modern itu di situ, punya militansi, punya duit pribadi. Ya, ini Pak Taufik, ada di WhatsApp ini yang menanyakan ini, Pak Taufik. Jadi kalau ada institusi yang tetap masuk dengan WFO, work from office begitu, jika ditindak begitu, apakah ini termasuk unlawful repression ya? Ya, kalau work from home itu ini work from office yang ditanyakan. Kalau misalnya ada institusi yang tetap masuk dan melakukan WFO, work from office begitu, apakah ini juga ditindak bila ditindak, apakah itu termasuk unlawful repression? Nah, pertanyaannya itu masuk di Perda apa tidak dulu. Kalau itu Perda berarti kan ada kesepakatan antara DPRD dengan wali kota atau bupati. Nah, itu peraturan ya. Oh, gitu kalau ya. Peraturan itu dijalankan. Tetapi kalau memakai SE Mendagri, SE apa itu tidak berlaku. Yang berlaku itu harus peraturan. Ya, ada Undang-Undang Nomor 12 Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang tata urutan perundang-undangan. Nggak ada itu posisi instruksi Mendagri berlaku bagi warga negara Indonesia, nggak ada. Tapi kalau ada
kalau ada peraturan daerahnya, misalnya di Jakarta gitu, ada sebuah perkantoran yang kemudian tetap memberlakukan masuk begitu. Akhirnya kena ini sama Pak Anies kan itu kemarin. Ya, ya. Kalau Nah, itu kayak kan gitu gimana? karena itu sudah menjadi peraturan daerah. Yang dimaksud unlawful itu tadi dia memberlakukan peraturan tapi ngambili barang-barang. Ya. Kemudian memukuli orang, mengangkut itu udah unlawful. Jadi unlawful itu di luar perintah undang-undang. Kalau perda itu undang-undang, walaupun itu tingkatannya paling bawah. Tetapi dengan undang-undang dia ngambili barang, ya, dia mukuli orang, itu yang tidak boleh, itu yang disebut unlawful. Begitu, Mas Saiful. Oke. Baik. Terakhir ini yang pengen Jenengan sampaikan kepada warga masyarakat Solo, Jawa Tengah dan seluruh Indonesia yang bisa menyimak siaran ini, silahkan, terkait dengan adanya disparitas, adanya tidak ada ketidakadilan di dalam hukum ini. Silahkan Pak Taufik. Terima kasih ya. Saya melanjutkan aja semalam. Semalam itu kebetulan saya panel dengan Boni Hargen, kemudian dengan Habibur Rahman, dengan Rocky Gerung di Refli Harun Channel, ditonton lebih kurang sekitar 1,6 juta. Saya ingin mengulang aja. Pertama, gunakanlah pendekatan humanis. Karena hukum itu selain memuat kewajiban, hukum itu juga memuat hak warga negara. Jadi sampaikan dengan humanis. Yang kedua, bikin diksi yang bagus tentang COVID. COVID itu jangan cuma berisi ancaman. Karena menurut saya, ketika Anda menakut-nakuti orang dan orang-orang itu benar-benar takut, kalau dia nggak punya duit, dia cuma lehernya aja yang dipunya, akhirnya bunuh diri. Memang tidak. Tapi beberapa kasus orang sudah bunuh diri. Ini dosanya negara, salahnya negara. Yang ketiga, berikan hak-haknya warga masyarakat. Ya, bukan memberikan pelonggaran, tapi berikan haknya masyarakat. Karena masyarakat di sektor non formal itu dia hidup kalau keluar rumah, dia hidup kalau jualan, dia hidup kalau menggelar dagangan. Kalau itu tidak diberikan ruangan sama dengan PPKM ini, penjara besar, tidak dikasih makan, lama-lama mati. Dan terakhir, saya ingin sampaikan supaya solidaritas sosial warga masyarakat itu dikembangkan. Saya pribadi setiap habis goes, Mas Saiful, ini tidak riak, tapi memberi contoh aja. Saya membeli beberapa bungkus nasi, saya taruh di kanan kiri sepeda, saya berikan ke satpam, dan saya bayari itu supeltas yang makan bersamaan saya tanya, tidak setahu saya ngomong sama yang jual itu, Pak, itu berapa shift? Oh, ini 2 shift Pak, berapa orang? Udah, itu saya bayar. Lakukan cara-cara sembunyi seperti itu, insya Allah kita akan terhindar dari mara bahaya. Dan seperti yang kita ajarkan bahwa kemiskinan itu mendekati kekafiran itu iya. Oleh karena itu salah satu mencegah kekafiran, jangan sampai orang miskin putus asa dia bunuh diri. Salah satu caranya adalah kita sedekah diam-diam. Ya, begitu Mas Saiful. Mohon maaf ini pas saya mau ke Semarang. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan kesempatan bisa berbincang lebih banyak lagi Pak Taufik, bisa belajar banyak dari panjenengan. Oke, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik pendengar, itu tadi ya Pak Dr. Muhammad Taufik Esa, MH, pakar hukum pidana dari Universitas 11 Maret Surakarta, dan kita sudah berbincang.